Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu cara menggunakan rumus if. Nah, pertama kita klik data dulu, terus get data. Habis itu kita from text atau CSV, terus kita cari sales data yang ingin kita ambil. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita ubah delimiternya dulu jadi kolon, terus kita load. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita Ctrl A dulu, terus kita akan blok dulu. Ctrl A ini udah, terus kita ke home, kita ke data, terus text to columns, terus kita delimited, next. Nah, delimitersnya seperti ini. Jangan lupa dikasih kasih centang koma, tab, sama other. Terus kita next. Terus finish. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kita rapihin dulu satu persatu dari A sampai seterusnya. Nah, jika sudah seperti ini, karena ini belum berbentuk table, kita akan membuat tabelnya dulu. Ctrl A, terus kita masuk ke insert table. Nah, terus kita oke. Tampilannya akan seperti ini, tentu. Karena ini masih ada kolom 1 dan kolom 2 dan seterusnya, kita akan mengganti kolom ini menjadi produk ID. Kita akan blok ini dulu sebaris, kita Ctrl C. Terus kita blok ini juga, terus kita Ctrl V. Nah, otomatis ini udah terganti. Terus yang di bawah kita blok lagi. Terus kita cari data dan kita ke home, terus delete. Nah, seperti ini hasilnya. Terus kita kontrol sebentar di kategori. Nah, ini kan karena ada titik, jadi kita ubah dulu. Ctrl H, terus kita define what, dikasih titik, replace with dikasih koma, terus report. Nah, jadinya seperti ini. Biar hasilnya sama. Di sini juga.
terus kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita klik data, terus kita klik mohon maaf, ada terjadi kesalahan. Mohon maaf. Ctrl A, Ctrl C, terus kita ke data, terus kita Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke name dulu, masukin name-nya 104. Terus kita ke bawah. Nah, karena ini ada tanda plus, klik kanan, kita ubah dulu formatnya, terus kita cari format cells, number, terus kita ubah menjadi 0. Oke. Nah, tampilannya akan normal lagi. Terus kita masuk ke rumus faktor name. Kita masuk ke rumus faktor name. Sama dengan right, terus kita masukin buka kurung, terus kita masukin name, terus sebentar, terus kita masukin titik koma karena kita akan mengambil 3 angka, jadi kita tulis 3, terus tutup kurung, terus tutup kurung, terus kita masukin per 100, enter. Kita tarik ke bawah, terus kita lanjut ke performance score sama dengan, mohon maaf, kita cari sama dengan, terus kita cari slash amount di ini. Tapi sebelum itu kita ubah dulu, mohon maaf, sebelum itu kita ubah dulu dari ini, kan ada titiknya nih, kita ubah dulu, mohon maaf, kita ubah dulu Ctrl H, terus kita replace. Nah, ini udah jadi koma. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke performance store lagi, sama dengan, setelah itu kita masukin slash amount E2 itu kali, habis itu kita masukin faktor name-nya, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita ke bawah, kita urutin ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kategori performance.
kategori performance ini rumusnya sama dengan if buka kurung, kita cari P2, terus ini sama dengan 5.000 titik koma tanda kutip yaitu excellent, terus tanda kutip lagi titik koma, terus kita masukin rumus if lagi, terus buka kurung, kita cari P2, masukin performance store lagi. Setelah masukin performance store lagi, masukin ini lagi, terus sama dengan 3.000 titik koma, setelah itu tanda kutip lagi, terus itu masukin good. Setelah itu tanda kutip lagi, titik koma, masukin rumus if lagi, terus buka kurung, masukin performance store lagi, habis itu ini lagi 1.500 titik koma lagi, tanda kutip, masukin average, terus kita tanda kutip lagi, titik koma, terus tanda kutip lagi, terus kita masukin below average, terus tanda kutip, terus kita tutup kurung sampai warna hitam, setelah enter. Nah, hasilnya akan excellent, terus kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke profil per unit. Profil per unit rumusnya yaitu sama dengan, terus kita cari unit price, karena ini mohon maaf ulang. Nah, karena ini mana tadi unit price-nya masih ada titik, kita ubah dulu, Ctrl H, terus seperti ini, kita replace all. Nah, akan jadi seperti koma. Nah, kita lanjut, profit per unit, masukin rumusnya sama dengan unit price, terus dikurang H2. H2 itu unit cost. Oh, mohon maaf lagi. Sebentar. Mohon maaf. Ada kesalahan. Kita lupa. Kita ubah dulu hanya kolom H, Ctrl H lagi, plus all. Nah. Dengan I2 unit price dikurang unit cost, enter. Nah, hasilnya akan muncul 72,92. Terus kita di sini, kita turun ke bawah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke total profit. Total profit rumusnya itu sama dengan R, mana ya, masukin profil per unit atau R2, terus dikali itu bintang, terus kita masukin F2, terus kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini guys, teman-teman. Terus kita turunin ke bawah lagi. Kita lanjut masuk ke profit kategori.
rumusnya yaitu sama dengan IF buka kurung S2 atau total profit, terus ini 1000, terus titik koma tanda kutip high profit, high profit, terus kita tanda kutip, terus titik koma, masukin, mohon maaf, terus kita masukin, mohon maaf tadi sampai di mana ya, S2 1000 high profit, masukin rumus IF lagi, terus dalam kurung kita masukin S2 lagi, ini sama dengan 500, terus tanda titik koma, terus tanda kutip lagi, terus masukin medium profit, kita tanda kutip lagi, titik koma tanda kutip, terus kita masukin low profit, terus kita masukin tanda kutip, dan terakhir kita masukin tanda kutip sampai warna hitam, enter. Hasilnya akan seperti ini. Terus kita klik sampai ada warna hitam plusnya, terus kita tekan 2 kali. Kita lanjut di diskon kategori. Rumus diskon kategori yaitu sama dengan masukin rumus IF, terus kita cari K2, terus ini, terus 0,15 tanda kutip titik koma tanda kutip titik koma tanda kutip, terus kita masukin high discount, terus kita tanda kutip lagi titik koma IF, terus tutup kurung, masukin K2, masukin kurung ini, so kita mau sama dengan masukin 0,05, setelah itu titik koma tanda kutip, terus masukin medium discount, terus kita tanda kutip lagi, titik koma lagi, terus selanjutnya kita masukin rumus IF lagi, K2 ini, terus 0 titik koma, terus masukin low discount lagi, terus kita tanda kutip titik koma tanda kutip no discount, terus kita tanda kutip, dan kita akan tutup kurung sampai warna hitam. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke rumus, kita langsung masuk ke sales priority. Sales priority itu rumusnya itu sama dengan IF N tutup kurung, terus kita cari G2,
terus sama dengan, terus tanda kutip electronics, terus tanda kutip lagi, terus apa ya, electronics, terus tanda kutip, setelah itu titik koma, terus masukin F2, terus ini sama dengan 30 titik koma M2 sama dengan tanda kutip lagi, terus masukin online, tanda kutip lagi, tutup kurung, terus titik koma lagi, tanda kutip, masukin priority A, terus tanda kutip, titik koma, IF, tutup kurung, terus masukin N lagi, maaf tadi buka kurung, terus masukin N, terus buka kurung lagi, OR, terus buka kurung lagi, G2 sama dengan tanda kutip furniture, furniture, tanda kutip, titik koma, G2 sama dengan tanda kutip lagi electronics. Setelah itu tanda kutip lagi, tutup kurung, ya titik koma lagi, kita masukin F2 dari sama dengan 20, terus tutup kurung, titik koma, tanda kutip lagi, terus masukin priority B, terus tanda kutip, titik koma, masukin rumus IF, tutup kurung, OR, buka kurung, OR, habis itu buka kurung lagi, habis itu M2, setelah itu sama dengan tanda kutip online, setelah itu tutup tanda kutip lagi, so, titik koma, F2, terus sama dengan 15, terus tutup kurung, titik koma lagi, tanda kutip, terus priority yang terakhir tuh priority C. Nah, terus kita tutup tanda kutip lagi, terus titik koma. Mohon maaf, ada terjadi kesalahan. Mohon maaf, lupa ya, tanda kutip lagi, terus yang terakhir priority D, tanda kutip, terus kita tutup kurung sampai warna hitam, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita tindih yang hitam, terus kita turun ke bawah. Lanjut yang terakhir yaitu bonus amount. Bonus amount ini rumusnya itu sama dengan rumus IF, buka kurung lagi, N lagi, buka kurung lagi, OR,
mohon maaf, or Q2 sama dengan tanda kutip excellent, tanda kutip lagi, tanda titik koma, kita masukin J2 sama dengan tanda kutip, masukin returning. Setelah returning kita masuk tanda kutip, titik koma, T2, habis itu setelah T2 sama dengan lagi tanda kutip high profit, terus tanda kutip lagi, mohon maaf, tanda kutip tutup kurung, titik koma, E2 sekali bintang itu 0,15. Habis itu titik koma lagi, masukin rumus IF, terus buka kurung, and kita ulangi lagi, Q2, masukin Q2 lagi, sama dengan excellent, terus kita tanda kutip lagi, titik koma, J2, sama dengan setelah itu tanda kutip, terus masukin customer, terus tanda kutip lagi, tutup kurung, titik koma, masukin E2, dikali lagi 0,1, tanda kutip, masukin rumus IF, tutup buka kurung, and buka kurung lagi, terus masukin R, buka kurung, Q2, setelah itu sama dengan tanda kutip good, titik koma, masukin Q2, habis itu sebentar, mohon maaf. Apalagi ya, sebentar. Q2.
Oh, tanda kutip sama dengan mohon maaf, ada terjadi kesalahan. Terus masukin excellent. Maaf, tanda kutip tutup kurung titik koma M2 sama dengan tanda kutip lagi cash tanda kutip tutup kurung terus dikali lagi sebentar kali 0,08 habis itu titik koma masukin rumus if lagi buka kurung buka kurung lagi terus masukin Q2 sama dengan tanda kutip tanda kutip titik koma T2 terus sama dengan tanda kutip terus high profit itu tanda petik tutup kurung titik koma terus 2 dikali 0,06 titik koma if Q2 sama dengan average tanda petik titik koma 2 dikali 0,01 terus tutup kurung sampai warna hitam. tutup mohon maaf ada terjadi kesalahan Q2 sama dengan
Oh, mohon maaf. Belum. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita turunkan ke bawah. Kita lihat lagi datanya. Apakah sudah benar. Mohon maaf. Coba kita. Nah, seperti ini teman-teman datanya. Terus akhirnya udah bisa. Terus karena ini belum berbentuk kolom juga, dari ini Ctrl A. Kita bentukinnya jadi table dulu. Terus insert table. Oke. Ini satu persatu. Table lagi. Terus kita bikin sampai selesai. Sampai W. Terus kalau udah jadi seperti ini, udah tabel. Ini adalah hasil dari fungsi if yang pertama. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya di bagian kedua ini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus VLOOKUP. Yang pertama kita isi namanya terlebih dahulu, Muhammad Anwar Al-Katiri. Itu setelah itu NIM saya. Setelah itu kelas AB4903. Nah, jika udah seperti ini kan di name-nya kan ada plusnya. Jadi kita ubah formatnya terlebih dahulu, klik kanan, terus kita format cells, terus number dijadikan ke 0. Nah, udah jadi normal. Selanjutnya kita akan negara. Nah, di kode negara ini ada 2 huruf yaitu US, CA, MX, GR, dan FR. Dan negaranya ada USA, Kanada, Meksiko, Jermani, dan France. Nah, rumusnya yaitu mohon maaf, MX ini kan kode negara. Jadi MX ini terletak pada bagian kiri. Jadi kita buat rumusnya, VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP karena dia dari sebelah kiri, jadi left, terus buka kurung, terus kita klik A2 titik koma. Nah, karena kode negara ini ada 2 huruf, jadi kita masukin angka 2, terus tutup kurung, titik koma. Nah, tabel array ini, maksud dari tabel array ini di blok. Nah, terus FN F4 dikunci dengan FN F4 seperti itu, titik koma karena negara di bagian kolom kedua. Jadi kita masukin angka 2, titik koma,
Habis itu kita masukin false, tutup kurung, enter. Nah, terus kita munculin ke bawah. Nah, lanjut ke produk, masukin rumus VLOOKUP lagi. Maaf. Nah, di produk ini kan ada 3 huruf, yaitu PAS, MON, CRB, VTT, VAL, dan AMR. Nah, karena ada 3 huruf, kita lihat nih, di kode negaranya ini ada di mana. Jadi AMR ini kan ada di bagian tengah. Kalau di bagian tengah, kita harus masukin mid. Mid, buka kurung, terus kita masukin A2, terus titik koma, karena ada 3 huruf, jadi kita masukin angka 3, titik koma, 3, tutup kurung, terus titik koma, terus, nah karena ini table array, jadi kita ke kode produk dan produk. Nah, karena NIM terakhir saya genap, yaitu 2, jadi saya ambil mahasiswa dengan NIM yang genap. Terus kunci dengan FNF4. Seperti itu, terus titik koma, habis itu 2, terus titik koma, terus masukin false, dan jangan lupa tutup kurung, enter. Lanjut saja, sudah seperti ini. Kita lanjut di segmen. Kita masuk di segmen. Seperti tadi, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini kan ada tabelnya, kode segmen dan segmen, ada 1 huruf. Nah, karena kode segmennya hanya 1 di bagian kanan, jadi kita menggunakan right. Terus buka kurung, terus kita klik lagi A2, titik koma, karena dia cuma 1 huruf, jadi kita masukin angka 1, tutup kurung, titik koma, kita ke tabel ini lagi, kita blok, terus kita kunci lagi. Nah, FNN dan F4, terus titik koma, terus karena segmen ada di kolom 2, jadi kita masukin angka 2, titik koma, terus kita masukin false, dan jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah government. Kita turun ke bawah. Nah, lanjut ke harga barang. Harga barang kan ada di
kolom ketiga kita masih menggunakan rumus lookup. Terus coba kita masukin mid dulu. Apakah salah? Koma tiga titik koma 3 itu tutup kolom koma tabel array-nya itu kita ambil harga barang, mohon maaf, kita blok, terus kita F4 titik koma 3, masukin titik koma lagi, itu masuk fonts. Nah, hasilnya adalah 2. Biasanya udah dapat. Selanjutnya kita masuk ke penjualan yang terakhir. Kita masukin rumus sama dengan kita masukin F2 dikali G2. Coba dua per 100. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, nah, kenapa di sini saya masuk angka 2? Karena di belakang NIM terakhir saya adalah angka yang genap. Terus tadi mohon maaf, ada kesalahan sepertinya. Coba kita cek ulang dulu. Zoom. Terus kita dari seperti H2 koma 1 kurung enter. Nah, karena di sini hasilnya ada plus, kita ubah formatnya dulu. Kita ke number, seperti biasa kita langsung ke 0. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman kita lanjut buat total rata-rata penjualannya. Rumusnya itu dengan average buka kurung terus H2 seperti tadi titik koma H81 tutup kurung enter. Nah, terus penjualan terbesar rumusnya itu max, langsung aja H2 dibagi H81 seperti tadi saja, enter.
Lanjut ke yang terakhir, penjualan terkecil. Lanjut kita ke penjualan terkecil. Itu rumusnya itu sama dengan min buka kurung A2 di titik koma tutup kurung enter. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lihat udah seperti ini. Terus kita akan mendapatkan sheet baru dengan kita kita masukkan data, get data from file from text CV, terus kita masukin employee data. Nah, jika sudah seperti ini, kita udah load. Nah, udah seperti ini. Setelah seperti ini, di dalam instruksinya itu disuruh ubah dalam kolom E, yaitu departemen, hanya select research dan ada kesalahan. Seharusnya kita filter to environment satisfaction. Terus kita select all, kita hanya kasih 1 aja. Setelah itu kita cari job satisfaction, begitupun juga sama dengan tadi, kita bikin 1. Nah, udah seperti ini. Jika udah seperti ini, kita sebentar. Terus kita tambahkan, kita Ctrl A dulu semuanya, Ctrl C, kita buat sheet baru, Ctrl V. Nah, kita setelah Ctrl V ini, kita buat worksheet baru ini. Terus di rename dengan nama R&D low satisfaction. Nah, sudah. Setelah itu kita kembali lagi worksheet employee data. Terus kemudian checklist kembali semua data yang sudah difilter tadi, seperti environment kita. Select all. Terus departemen juga kita select all. Sama yang tadi, job satisfaction, kita masukin juga select all. Nah, jika sudah seperti ini, jika semua data sudah terlihat lengkap,
kita filter lagi kolom departemen yang hanya memunculkan data salesnya saja. Terus kita ke job role. Job role itu kita hanya memunculkan data sales representative. Setelah itu yang terakhir kita ke filter kolom age atau umur. Dan kita select itu hanya angka 18 sampai 29 atau umur kurang dari 30. Sudah. Setelah seperti ini kita Ctrl A lagi, Ctrl C buat sheet baru, Ctrl V. Terus kita ganti name dengan on-site campus fair rep. Udah, enter. Setelah itu selesai. Jadi untuk bagian 2 sudah selesai seperti ini. Sudah seperti ini, jadi selesai. Jadi pada bagian 3 ini saya akan menjelaskan cara membuat pivot table dan pivot chart yang menggunakan dataset yang berhubungan atau berkaitan dengan manajemen bisnis. Yang pertama, kita klik data dulu. Itu get data from file, from text CSV. Kita cari data yang ingin kita ambil. Nah, contohnya seperti punya saya, yaitu saya mengambil data yaitu penjualan motor. Setelah muncul seperti ini, maaf, setelah muncul seperti ini, kita load. Nah, di sini ada bulan dan penjualan. Bulan ini ada dari tahun 2020 sampai di tahun 2023. Kita akan mengoblok semuanya dulu, Ctrl A, insert, terus kita ke pivot table. From table atau range. Oke. Nah, sini tampilannya udah jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita Ctrl A, terus kita klik insert, pivot table, from table. Mohon maaf, kita pivot table, terus from table atau range, terus kita oke.
Nah, di sini pertama saya akan masukkan bulan ke rows dan penjualan ke values. Nah, jika sudah seperti ini, kita kontrol. Mohon maaf, jika sudah muncul seperti ini, kita blok dulu, kita Ctrl C, terus kita lanjut ke pivot chart, terus kita pilih yang ini. Oke, nah jika sudah muncul seperti ini, kita sesuaikan. Nah, jika sudah seperti ini kan di grafiknya tahun 2020 penjualannya naik di atas 3 juta. Terus di tahun 2021 grafiknya di 5. Terus di tahun 2022 penjualan grafiknya naik sedikit, ditambah di 52 5221470. Terus di tahun 2023 grafiknya menurun drastis di penjualan di 27,08167 di sini. Baik, dari pivot chart ini kita bisa melihat bahwa setiap tahun grafik penjualannya itu ada yang naik sampai keturun drastis, sampai totalnya mendapatkan sehingga 1647769. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi penjualan yang tertinggi ada di tahun 2021. Mohon maaf, ada di tahun 2022. Baik, terima kasih.